Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati min afdali ayyami syuhuri wal a'wam wa faddala bi tamami fadlihi al-a'mala fihi 'ala al-a'mali fi ghairihi min sa'iril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibil haudi wasyafaati wal maqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil kiram wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumi yusaqu bihil mu'minina ila daril khuludi wassalam. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu annal jannata uiddat liman ittaqallaha fahiya masyiruhu wa maswa. Wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa la tattabi'u ahwa'akum wa anfusakum wasyayatin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hadza siratum mustaqim. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tak henti-hentinya melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat taufik, hidayah, dan juga nikmat berjamaah seperti sekarang ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Habibana tercinta, Nabi yang terpilih, Rasul yang paling unggul, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pada keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikut ajarannya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya khatib berwasiat khusus kepada diri khatib dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian, marilah kita sama-sama mempertahankan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dua hal itulah yang paling berharga bagi kita nanti saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Allamah Syed Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamuru bil insan menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Sebagai berikut, qalu wa aktsaru man yuhsa alaihi su'ul khatimah wal billah al-mutahawinu bis salat wal mudminu li syurbil khamri wal aqu li walidayhi wal ladhi yu'dil muslimin wa kadzalika al-musiruna al kabair wal mubiqat alladziina lam yutubu ila Allah minha. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang artinya para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khatimah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal itu, adalah orang-orang yang suka melalaikan salat, mereka yang suka minum minuman keras, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi muslim lainnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar.
berbagai kekejian dan tidak mau bertobat. Jamaah rahimakumullah, dari kutipan di atas dapat diuraikan kelima golongan orang yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah sebagai berikut. Golongan yang pertama, al-mutahawwinu bis sholat, yaitu orang-orang yang suka melalaikan sholat. Salat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya buruk, rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga salat kita dengan baik dalam keadaan seperti apapun. Salat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri. Sebab ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Salat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadah salatnya sangat buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua yang dikhawatirkan meninggal su'ul khatimah adalah wal mudminu li syurbil khamri, yaitu mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Para pecandu minuman keras disebut juga para pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita-berita di media bahwa seseorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seorang pemabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tetapi juga penyalahgunaan obat-obat bius, obat terlarang atau yang dikenal dengan narkoba. Hukum mengonsumsi narkoba sama dengan minum minuman keras, yakni sama-sama haram. Maka barang siapa tidak bisa berhenti dari konsumsi minuman keras dan menyalahgunakan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan su'ul khatimah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian golongan yang ketiga, wal aqu uli walidayhi, yaitu mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kabair. Qala al-israku billah wa aqul walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatu zur." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seseorang, dan kesaksian palsu. Sangat masuk akal, perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia ke dunia ini melalui mereka dengan segala jerih payah, risiko dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat besar. Perintah berbakti kepada orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kalian kembali. Oleh karena itu, jika seseorang selalu durhaka kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada keduanya, maka anak atau orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah rahimakumullah, golongan yang keempat yang dikhawatirkan su'ul khatimah adalah waladi yudil muslimin, yaitu mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi muslimin lainnya. Menzalimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang terhadap seseorang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa ammadul mu'alladhi la yatrukullahu fazulmul ibad ba'duhum ba'du hatta yudabbiru libadihim min ba'di. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Nah, di antara perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni seperti mencaci maki orang lain, menuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain atau korupsi, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang selalu menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, maka orang tersebut dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah rahimakumullah, golongan yang kelima terakhir, al-musiruna 'alal kabairi wal mubiqati, yaitu mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertobat. Kita sering mendengar istilah molimo dalam bahasa Jawa, yang maksudnya adalah perbuatan dosa dengan inisial 5M, yakni madon, yaitu berzina atau main perempuan, kemudian mendem, mabuk-mabukan, kemudian main berjudi, kemudian mandat, mencandu narkoba, dan maling, mencuri atau korupsi. Nah, kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat yang keharamannya sangat jelas ditunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, barang siapa selalu melakukan dosa-dosa seperti tersebut di atas tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertobat, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya berakhir dengan su'ul khatimah atau meninggal dalam keadaan jelek. Jamaah rahimakumullah, kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana disebutkan di atas. Siapapun dari kita tentu menginginkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan sejauh-jauhnya meninggal dari su'ul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu jawwadun karim malikum barur rahmanur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala barakati yaumil jum'ati aktsara min amdusa
was'alullaha fihi bighayatit tawadhu'i wa tadallulil hidayata wal afiyata wa husnal uqbah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah wadhkuru ni'matahu 'alaikum washkuruha wa in syakartum la yazidannakum. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif 'anna wasrif 'anna wadfa' 'anna al balaa'a wal wabaa'a wat ta'un wasyada'ida wasarral a'da'i wal hasidina wal zalimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahdikil kafara wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ansur ihwanana al-muslimina al-mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان